ini kita membahas tentang keutamaan miskin, lemah, tidak terkenal, tapi dia beriman kepada Allah. Ini yang sedang kita perhatikan, yang sedang kita bahas. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la taghdu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Kata Allah, bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Baginda Rasul disuruh sabar terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang menyeru, berzikir, mengingat kepada Allah bil ghadawati wal 'ashyi, baik dalam pagi maupun petang. Dan janganlah kamu berpaling, ya, berpaling dari mereka. Ayat ini ada korelasinya dengan abasa wa tawalla. Ingat ibu, baginda Rasul pernah ditegur sama Allah? Ingat nggak? Ketika surat abasa diturunkan, ya, Umi Maktum, miskin herek, udah miskin kerek, masya Allah, buta, miskin, tapi pengen terus mendekatkan diri kepada Allah. Baginda Rasulnya lagi sibuk. Baginda Rasulnya sibuk ngapain baginda Rasul pada saat itu? Sibuk sedang ngobrol dengan para pejabat, sama gubernur, sama petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu. Ntar dulu, kata baginda Rasul kepada Abdullah bin Umi Maktum, cuman secara tidak langsung tuh nggak ngomong. Baginda Rasul itu merasa terganggu ketika Abdullah bin Umi Maktum manggil. Sedangkan baginda Rasul itu lagi pengen ngasih pelajaran, pengen ngomong kepada para pembesar Quraisy, kepada para penggede, para gubernur, para bupati, para camat, para presiden. Kenapa? Karena nanti kalau presidennya masuk, kalau gubernurnya masuk, rakyatnya ikut masuk. Abdullah bin Umi Maktumnya tidak dihiraukan sama baginda Rasul saat itu. Turunlah abasa wa tawalla. Baginda Rasulnya tidak menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum. Jonjong aja ngomonginnya para sama yang kaya-kaya tadi itu, sama yang gede-gede tadi itu, yang sama yang punya jabatan tadi itu. Karena baginda Rasul pengen nanti kalau yang punya jabatan masuk, pengikutnya itu lebih banyak, ya kan? Turun abasa, jangan begitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat itu tuh cukup menjadi pelajaran bagi kita. Miskin, ya kan? Tidak terkenal, buta. Turun ayat Allah. Ketika baginda Rasul menghiraukan Abdullah bin Umi Maktum. Ini pelajaran bagi kita. Jangan memandang orang itu dari fisik. Jangan memandang orang dari harta. Jangan memandang orang dari pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan itu hanya amanah dan ada expirednya. Gagah ya waktu itu, waktu menjabat. Tapi kata Allah, kalau saya menghendaki tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair, gampang digulingkan. Jadi nggak usah berbangga dengan jabatan, nggak usah. Bahkan Allah itu sedang memberikan pelajaran kepada baginda Rasul yang kita ambil pelajarannya. Jangan kita ini hormat kepada pakaian yang belum tentu ada isinya pakaian itu, belum tentu. Gua agak berlempet atau ngedoa nggak bisa, betul nggak?
bagus, mobilnya gede, datang ke masjid, masya Allah ibu, ya. Suruh berdoa, nggak bisa. Ada orang miskin, nggak punya itu, paling nggak bisa apa-apa, nggak bisa paling duduk. Suruh ngedoa, ternyata panjang dan dia paham artinya. Mana yang lebih utama? Libasuka yukrimuka qabla julusika. Hati-hati, ini pelajaran ini. Libasuka yukrimuka qabla julusika. Baju ini, lihat ini, baju ini yukrimuka, menjadikan kamu itu terhormat. Baju itu menjadikan kita terhormat. Kapan? Qabla julusika, sebelum kita duduk. Sebelum kita duduk, baju ini menjadi dihormati. Ya. Tapi walakin ilmuka yukrimuka ba'da julusika. Tapi ilmu akan memberikanmu sebuah penghormatan setelah kamu duduk. Makanya ilmu itu akan memberikan kedudukan, akan memberikan kehormatan setelah duduk. Setelah duduk. Bukan sebelum duduk. Jadi jangan memandang kepada harta. Masya Allah ya. Jadi kita masuk kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Haritsah bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahli jannah, kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahli nar, kullu 'utullin jawazin mustakbirin. Muttafaqun alaihi. Kata Haritsah bin Wahab berkata, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah saya kasih tahu tentang penghuni surga? Kata baginda Rasul, maukah saya kasih tahu tentang penghuni surga? Siapa yang ada di dalam surga itu? Kita lihat. Kullu dha'ifin mutadha'ifin. Mereka adalah setiap orang yang lemah dan diremehkan. Mau jadi penghuni surga? Orang yang di dalam surga itu adalah mereka yang diremehkan, ya kan? Orangnya lemah. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka ia membuktikan sumpahnya, dicukoni, ditepati janjinya. Jadi dia itu beriman kepada Allah dan betul-betul memegang teguh terhadap sumpahnya. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, kejadian. Kira-kira begitu. Lemah dan diremehkan. Kenapa, Bu? Karena salah satu doa yang mustajab itu kan doa orang yang terzolimi. Dizolimin misalkan sama orang, hari Jumat ba'da asar turun hujan, habis dizolimi, doa ya Allah, mustajab itu doa. Tapi doanya bagus-bagus, karena doa yang bagus itu bakal balik sama kita. Jangan doa yang jelek-jelek. Ini ada satu kisah, Bu. Ada satu kisah. Seorang ibu mendoakan buruk kepada anaknya. Seorang ibu mendoakan buruk kepada anaknya. Ibu ini udah tua renta. Dia butuh Dia butuh diurusin. Satu ketika anaknya ini pengen ke Mekah, pengen umroh. Bu, saya pengen umroh ya. Nanti dulu. Nanti kalau kamu pergi nanti ibu sama siapa? Ya, akhirnya ditahan. Lama semakin membuncah keinginan pengen umrohnya, pengen pergi, pengen lihat Baitullah. Dia pamit untuk yang kedua kali. Ibu, saya pengen umroh ya Bu. Jangan,
nanti dulu. Nanti kalau kamu pergi ibu sama siapa? Ternyata anak ini nekat pergi. Ibunya manggil, ya, 1, 2, 3 kali tidak nyahut. Ibunya tahu bahwa si anak ini pergi. Di saat itulah ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan anak saya menemui ajalnya sebelum dia mendapatkan siksaan yang berat dalam hidupnya. Hati-hati doa ibu kepada anak-anak itu hati. Apa yang terjadi? Si anak ini berangkat jalan kaki, Bu. Kelelahan dia, istirahat di masjid. Sebagaimana seorang muslim, anak ini soleh. Tapi dia pengen rindu ke Baitullah. Ini bentrokan antara kewajiban mengurus orang tua dengan keinginannya untuk beribadah kepada Allah. Setelah dia masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid. Ternyata di waktu yang bersamaan ada warga yang kemalingan dan pencurinya lari ke masjid. Masuk ke pintu masjid, keluar dari pintu belakang masjid. Dikejar sama warga yang ada pemuda tadi yang lagi sholat tahiyatul masjid. Terkepung dia. Ini nih pencurinya nih. Dia lagi pura-pura sholat. Ditarik laki-laki tadi, pemuda tadi, dikebukin, Bu. Ya kan? Bapak belur. Datanglah kepala desa pada saat itu mengatakan, sudah, supaya tidak meresahkan yang lainnya, supaya tidak meresahkan warga, biar tidak ada pencurian lagi, maka saya putuskan hukuman potong tangan, potong kaki, dan congkel matanya. Dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya. Ketika warga sudah merasa senang dengan yang dilakukan oleh pimpinannya pada saat itu, ya kan, dia berkata, inilah katanya balasan untuk orang yang mencuri. Pemuda tadi berkata dengan kelemahannya, udah lemah pada saat. Bukan, ini itu bukan hukuman bagi pencuri. Terlalu keras kalau hukuman mencuri. Mencuri dalam Islam hanya dipotong tangannya. Tapi yang saya alami adalah hukuman bagi seorang anak yang tidak mengindahkan larangan dari ibunya. Disitulah masyarakat sadar dia salah sasaran. Mereka meminta maaf, dan kata pemuda tadi, tidak perlu minta maaf. Ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada saya. Saya hanya minta satu hal, tolong angkat saya ke rumah saya. Balik digotong, diketuk pintunya dengan suara yang lirih kesakitan. Saya belum makan dari kemarin, adakah sepotong roti atau makan sedikit makanan untuk saya? Oh ada, ya kan? Silahkan mendekat ke arah pintu. Saya nggak punya kaki, jadi saya nggak bisa mendekat ke arah pintu. Kalau gitu julurkan saja tanganmu, saya nggak punya tangan. Kalau begitu nanti kalau saya keluar tutup matamu, karena kita bukan muhrim. Kata ibunya tadi, karena kita bukan muhrim. Tenang, saya nggak punya mata. Kau tidak akan pernah melihat saya, dan saya tidak akan pernah melihat engkau, karena saya nggak punya mata. Keluarlah si ibu tua ini. Apa yang terjadi? Nangis, menyesal terhadap doa yang dilantunkan oleh ibunya. Ya Allah, saya tidak mengira doa yang saya lantunkan, doa yang saya ucapkan separah ini balasan engkau. Hati-hati. Apa yang terjadi saat itu? Karena ibunya merasa sakit dengan kondisi anak yang seperti ini, ibunya berdoa lagi, ya Allah, jangan tambah rasa sakitnya.
wafatkan dia. Mati anaknya, meninggal anaknya. Kan tadi doa ibunya apa? Jangan wafatkan dia sebelum dia mendapatkan siksaan yang sangat berat. Hati dipelajari. Ibu sekalipun lagi marah, jangan pernah melontarkan kata-kata yang buruk terhadap anak, ya Bu ya. Jadi balik lagi ke sini. Penghuni surga itu adalah dhaifin mutadhaifin, lemah, diremehkan. Tapi kalau dia bersumpah la abarrah, tadi kan ke sini ya, la abarrah. Perut yang kosong itu menjadikan doa kita itu cepat diijabah. Kenapa? Ibadah yang paling yang paling berat, yang paling mendatangkan pahala besar itu adalah puasa. Karena kalau kita lagi puasa, kita itu menahan amarah. Kalau lagi puasa, menahan syahwat, ya kan? Dari yang sebenarnya sah, halal, tapi kan kita tidak lakukan. Makan kan halal, minum halal, hubungan badan halal, tapi tidak dilakukan. Mau marah, dia sadar bahwa dirinya puasa. Dalam kondisi lapar, dia mengetahui bagaimana rasanya orang miskin. Ketika perut kosong itulah, doa itu cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin itu rata-rata kelaparan ya Bu ya. Orang miskin kan lapar. Makanya ketika dia bersumpah, dia berdoa cepat diijabah oleh Allah. Makanya kalau melihat tetangga atau miskinnya betul gitu ya, tapi dia menjaga ifah, ngerti Bu ya? Nggak minta-minta di jalan, dia menjaga ifah gitu kan. Tidak meminta-minta, tidak koar-koar bahwa dirinya miskin. Itu yang Ibu kasih. Yang kayak begitu yang Ibu harus dekati. Minta doanya sama dia. Ya. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar, inginkah saya kasih tahu siapa penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin. Sedangkan penghuni neraka itu adalah setiap orang yang keras, kasar, sombong. Keras, kasar, sombong. Ciri-ciri orang apa ini Bu? Orang sugih tapi tidak paham ilmu agama. Orang yang sombong kan biasanya orang kaya. Tapi ada juga si Ustadz orang miskin. Iya itu namanya kurang ajar, udah miskin sombong lagi. Apa yang disombongin? Ya kan? Orang kaya sombong aja gak boleh. Ini miskin sombong. Apa yang mau disombongin ya? Penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang diremehkan. Kenapa? Karena orang-orang yang lemah, orang-orang yang diremehkan itu biasanya punya sifat hayyin, punya sifat layyin, punya sifat qarib, punya sifat sahal. Kemarin sudah kita bahas sifat ini panjang lebar. Tapi orang-orang yang penghuni neraka itu kebalikannya, kebalikan hayyin, kebalikan layyin, kebalikan qarib, kebalikan sahal. Kemarin kan penghuni surga itu hayyin, lembut hatinya, layyin, lembut perkataannya, qarib, supel, sahal, solutif. Itu penghuni surga. Kalau penghuni neraka udah mah keras, udah mah kasar, sombong. Kemarin itu kan saya bilang, Bu Ustadz, gimana caranya supaya kita bisa menata hati kita supaya tetap hayyin, layyin, qarib, sahal. Kata saya, tulis yang gede, simpen di kamar. Begitu kemarin ya. Nah, sekarang tambahin ciri-ciri penghuni neraka: keras, kasar, sombong. Jadi kalau lagi keras, kasar sama tetangga, kasar sama orang tua, kasar sama anak, apalagi sama suami,
nanti jauh dari surga. Enggak boleh kasar, enggak boleh keras. Kasar itu, keras itu bukan hanya pada fisik, tapi juga pada omongan. Apalagi sama orang tua. Keras, kasar, baik fisik maupun omongan. Saya yakin kalau ibu-ibu fisik enggak. Saya yakin enggak mungkin mukulin suami. Betul kan? Suami itu yang harus kita perhatikan, satu, makannya. Dua, jam tidurnya, ya, atau jam istirahatnya. Tiga, waktu bersama teman-temannya. Empat, waktu beliau ingin sendiri. Terus perhatikan jam makannya, jam tidurnya, jam istirahatnya. Perhatikan. Paham ya? Nggak boleh kasar, nggak boleh keras, tidak boleh sombong. Istri suka sombong nggak sama suami? Sombong. Apalagi kalau istrinya punya penghasilan. Istrinya punya penghasilan dan penghasilannya lebih besar daripada suami. Istri biasanya sombong. Padahal sedekah yang paling utama, kalaupun suaminya nganggur, istrinya punya penghasilan, sedekahnya istri yang paling utama itu kepada suaminya. Kan di awal pernah kita bahas, ada seorang istri mau sedekah, dilarang sama suaminya karena di rumah dirinya juga butuh. Nggak percaya istrinya, datang kepada baginda Rasul. Apa Rasulullah bilang saat itu? Sedekahnya istri itu paling afdol ke suami, tapi nggak usah dibilang juga sedekah ya. Jangan mentang-mentang punya penghasilan. Cukup penuhi kebutuhan suami kita. Diam terhadap suami itu lebih baik banyak diam. Ya. Jangan banyak omong, supaya nanti kita tidak jatuh kepada orang-orang yang penghuni neraka. Kan baginda Rasul sudah ngasih tahu penghuni neraka teh rata-rata banyaknya perempuan. Sudah pada sadar. Sudah pada sadar. Jadi jangan sekali-kali sombong kepada suami. Ada yang perempuan yang kerja di sini? Perempuan kerja banyak ya. Keluarnya ibu ke rumah untuk kerja itu harus seizin suami. Ketika suami sudah izin, maka secara tidak langsung ibu harus berbuat baik kepada suami. Bu, ya kalau duitnya kemakan sama suami gak usah ngomel. Ada laki-laki lewat di hadapan Nabi. Ada laki-laki lewat di hadapan Nabi. Faqala lirajulin 'indahu jalis. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada orang yang sedang duduk di sisinya. Ada laki-laki lewat di hadapan Nabi, kemudian Nabi bertanya kepada seseorang yang duduk di sisinya. Ma ra'yuka fi hada? Ma ra'yuka fi hada? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Faqala rajulun min asrafin nas. Orang yang tadi lewat itu dari golongan bangsawan, wong sugih, min asrafin nas. Hada wallahu hariyun in khataba ayyankiha wa in syafa'a yushfa. Demi Allah, laki-laki yang lewat tadi, kalau dia melamar seorang gadis, pasti gadis itu kelepek-kelepek. Pasti gadis itu mau. Pasti orang tuanya melepaskan anaknya untuk dinikahi sama laki-laki tadi. Kenapa? Bangsawan. Kenapa? Orang kaya. Kenapa? Pakaiannya bagus, outfitnya bagus. Wajar makanya tadi
Kata baginda Rasul, yang menyebabkan miskin itu salah satunya outfit, gaya hidup. Kata laki-laki tadi, oh itu orang kaya, kalau dia ngelamar pasti diterima. Wa in syafa'a ayyusaffa, kalau dia menjadi penengah, kalau dia ngomong kira-kira gitu, pasti didengar, pasti didengarkan kalau dia ngomong. Fasa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah diam, mendengar jawaban laki-laki yang ditanya tadi. Rasulullah diam. Summa mala rajulun akhar, kemudian lewat laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua miskin. Ya. Ma ra'yuka fi hada, apa pendapatmu tentang laki-laki yang kedua ini? Faqala, maka yang ditanya sama baginda Rasul itu berkata, ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin, itu laki-laki fakir, laki-laki miskin, tapi dia beriman. Min fuqara'il muslimin, laki-laki fakir dari kaum muslim. Hada hariyun in khataba allaikaha, laki-laki ini demi Allah sepantasnya kalau dia melamar seorang perempuan, pasti perempuannya nggak mau, pasti orang tuanya juga kagak mau. Mau ngelamar anak saya udah kerja di mana? Mau ngelamar anak saya udah punya uang berapa? Mau ngelamar anak saya emang kamu sudah punya rumah? Pasti ditolak ya Rasulullah. Ya. Kalau dia mau menikah atau melamar pasti ditolak. Kata laki-laki tadi. Wa in qala alla yusma liqaulihi, kalau dia ngomong pasti gak ada yang dengerin. Tadi saya bilang, gagah, berlente, kalau ngomong pasti didengerin, ya kan? Orang yang kedua, kalau mau menikah pasti ditolak. Kalau dia ngomong pasti nggak didengarkan. Faqala Rasulullah, intinya di sini. Faqala Rasulullah pada waktu itu ngomong, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Ya. Yang kedua ini lebih baik daripada seisi bumi orang-orang seperti yang pertama itu. Bumi ini dipenuhi dengan laki-laki yang pertama, itu tidak lebih baik daripada laki-laki yang kedua. Kaya, ganteng, tapi ternyata tidak lebih baik, kata baginda Rasul, daripada laki-laki yang kedua. Apa pelajaran yang diambil? Apa pelajaran yang diambil dari hadis itu? Pertama, tidak menghina orang miskin yang tidak populer. Gak usah menghina orang miskin. Besar, gak usah, kamu bukan level sama saya. Gak usah kumpul-kumpul sama saya. Gak usah. Jangan menghina orang miskin. Anjuran untuk tidak menghina orang miskin dan tidak populer. Kenapa? Karena bisa jadi kumal, bisa jadi debu, tetapi dia di sisi Allah lebih baik. Karena takarannya bukan baju, takarannya bukan mobil. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu pernah ngeliat ya kaum masjid pakaiannya sederhana tapi meninggalnya ketika adzan? Ada? Pakaiannya sederhana, kumel, kucel kayaknya, tapi suka jadi imam di musola, meninggalnya ketika sholat. Paham gak maksud saya? Jangan tertipu dengan casing. Ini mah casing, masih casing ini. Ya, jangan tertipu sama casing. Karena bisa jadi yang kumel, yang kucel itu dia justru lebih bertakwa kepada Allah. Ya walaupun saya ngomong kayak begini, ibu habis ini jangan kumel, jangan kucel. Enggak, harus tetap cantik, apalagi di hadapan suami. Artinya jangan melihat kepada penampilan seseorang, karena penampilan itu bisa menipu.